Perkenalkan, nama aku Amalia Dewi Nugrahani dari kelas 12-3. Kali ini aku akan membahas sedikit perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melalui perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia berupaya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih bangsa Indonesia pantas untuk dibela dan dipertahankan. Selain itu, bangsa Indonesia berusaha menunjukkan sikap dan itikat baik dalam menyelesaikan perselisihan dengan Belanda. Berikut adalah beberapa upaya diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Yang pertama, perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Prof. Scott Morton. Sementara, mediator perundingan adalah Lord Carnot, seorang diplomat Inggris. Kesepakatan perundingan Linggarjati. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Ketiga, Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, di mana salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Meskipun persetujuan Linggarjati telah ditandatangani, hubungan Indonesia-Belanda tidak pertama baik. Belanda melanggar ketentuan perundingan dengan melakukan penyerangan secara tiba-tiba terhadap daerah-daerah yang menjadi wilayah RI sesuai dengan perjanjian Linggarjati pada 21 Juli 1947. Peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Pada agresi militer ini, Belanda berhasil menguasai Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah sebelah utara, sebagian Jawa Timur, Madura, dan sebagian Sumatera Timur. Menghadapi Belanda, pasukan TNI melancarkan taktik gerilya. Dengan taktik gerilya, ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi. Gerak pasukan Belanda hanya berada di kota-kota besar dan jalan-jalan raya, sedangkan luar kota, kekuasaan berada di tangan pasukan TNI. 2. Perundingan Renville. Agresi militer Belanda I mendapat reaksi keras dari dunia internasional, khususnya dalam forum PBB. Dalam rangka usaha penyelesaian damai, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi 3 Negara (KTN). Negara-negara anggota KTN yaitu Australia, pilihan Indonesia diwakili oleh Richard Kirby. Belgia, pilihan Belanda diwakili oleh Paul van Zelen. Amerika Serikat, pilihan Indonesia dan Belanda diwakili oleh Frank Vortigern. Perundingan ini dikenal dengan Perundingan Renville karena diselenggarakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat bernama USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syafruddin, sementara delegasi Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjodjoatmojo. Hasil kesepakatan Perjanjian Renville. Pertama, penghentian tembak-menembak. Yang kedua, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagian wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Kesepakatan yang dicapai pada Perundingan Renville ternyata juga diingkari Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda merencanakan agresi militer 2. Belanda berhasil menduduki ibu kota RI Yogyakarta. Para pemimpin Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Ernest Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan di Bangka. Sebelum Yogyakarta jatuh, pemerintah RI telah membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat. PDRI dijalankan oleh Mr. Sarifudin Provina Negara. Selain itu, bentuk Pulau Komando Perang Gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Dan selama agresi militer 2, Belanda selalu mempropagandakan bahwa setelah ditangkapnya pemimpin RI, maka pemerintahan RI sudah tidak ada. Akan tetapi, propaganda Belanda tersebut dapat digagalkan oleh PDRI. PDRI menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan Indonesia masih berlangsung. Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen ditandatangani di Jakarta pada 7 Mei 1949. Pihak Indonesia dipimpin oleh M.R. Muhrom dengan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan Belanda diwakili oleh Dr. Van Rooyen.
Isi dari Perjanjian Lomproyen adalah yang pertama, penghentian tembak-menembak antara Indonesia dan Belanda. Kedua, pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Ketiga, pembebasan para pemimpin RI yang ditahan di Belanda. Dan yang terakhir, keempat, segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Konferensi Inter-Indonesia KII diadakan oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu antara delegasi RI dan BEFO, Belgian Common Forum Federal Overleg. Dalam konferensi ini, delegasi RI dipimpin oleh Dr. Hannes Muhammad Hatta, BEFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Tujuan konferensi ini untuk mempersatukan pendapatan diperjuangkan dalam KMB. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilaksanakan pada 12 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Hannes Muhammad Hatta. Delegasi Negara Federal atau BEFO dipimpin oleh Sultan Hamid. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marsheven. Dari Unci sebagai pengawas dan penengah diwakil oleh Critchley. Hasil dari perjanjian KMB. Yang pertama, dibentuknya negara Indonesia Serikat atau RIS, dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Kedua, akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda. Dan yang ketiga, Irian Barat akan diserahkan kepada RIS setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Dan itulah perjuangan diplomasi kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih.